Salam Patunggilan, Salam, puji Tuhan kita bertemu lagi melalui ibadah pada saat ini. Dalam sukacita pada saat ini kita akan mengikuti ibadah dengan panduan online dan dipandu oleh Bapak Pendeta Rendra. Ibadah pada saat ini seperti minggu-minggu yang lalu di rumah kita masing-masing dalam suasana yang kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah ibadah ini kita mulai dan kami undang Bapak Ibu untuk berdiri serta memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 15 bait pertama dan kedua. Saudara yang terkasih, marilah kita masuk dalam ibadah kita dengan kita mengaku demikian. Ibadah pada hari ini kita lakukan dengan menyebut nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus senantiasa beserta kita semua. Amin. Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama mendasari ibadah kita pada hari ini dengan dasar firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Amin. Marilah kita bersama-sama amini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor yang ke-26, bait yang pertama sampai bait yang kedua. Yesus karena
hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengakui atas segala salah dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan berdasarkan hukum kasih yang terambil dari firman Tuhan, Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian hukum kasih bagi kita, dan marilah kita amini dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan kembali. Kita nyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 18, bait yang pertama sampai bait yang kedua. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Saudara yang terkasih, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Marilah kita menerima berita anugerah. Berita anugerah terambil di dalam surat Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman-Nya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilakan duduk kembali. Mari kita amini dengan kita memuji nama Tuhan dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 392, bait yang pertama sampai yang kedua.
makin teguh. Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungi sabda kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan dibacakan oleh majelis yang bertugas terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat 21. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita memohon kepada Tuhan, memohon bimbingan agar apa yang telah kita dengar, kita baca benar-benar bermanfaat untuk kehidupan kita ke depan. Mari terlebih dahulu mohon bimbingan dengan berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, Allah yang benar-benar baik, terima kasih ya Tuhan Yesus atas apa yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga semuanya itu tidak menjadi penghalang doa-doa kami dengan Engkau. Ya Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, dan tahirkanlah sang pembawa firman Bapak Pendeta, sehingga apa yang mereka lakukan hanya Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini hanya Engkau yang akan menyempurnakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Firman kali ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke-21. Yang begini bunyinya. Dengan perikop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus,
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Walau itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Padokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yul. Akan terjadi pada hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan menghancurkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Adalah yang berbahagia bagi setiap kita yang sudah membaca, merenungi, serta melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada hari ini kita memperingati dalam kalender gereja, yaitu adalah turunnya Roh Kudus. Biasa disebut dengan Hari Pentakosta. Dalam renungan bacaan kita, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini, kita bersama-sama akan merenungi sabda kebenaran firman Tuhan yang berjudul yaitu keberanian untuk bersaksi.
Saudara yang terkasih, kalau kita melihat di dalam bacaan kita, dalam Kisah Para Rasul, dan juga di dalam bacaan kita di Perjanjian Lama, tentunya istilah Pentakosta ini seringkali dihayati sebagai perayaan umat Yahudi. Tentu saja ini bukanlah istilah yang pertama kali dalam bacaan di Perjanjian Baru. Perayaan umat Yahudi ini dirayakan pada hari yang ke-50 sesudah Paskah. Artinya keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, saat itu ketika umat Israel merayakan kebaikan Tuhan, juga pemberian hukum yang ke-10 Tuhan kepada Musa. Kalau dalam Perjanjian Baru, hari Pentakosta ini dimaknai sebagai saat pencurahan Roh Kudus kepada para pengikut Tuhan, yaitu kepada para murid Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu Bapak Ibu dan Saudara, mereka ini dikaruniai berupa kuasa-kuasa yang ditandai dengan fenomena alam. Tentu saja kita dapat melihatnya dari fenomena yang terjadi pada hari turunnya Roh Kudus. Tadi dikatakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang seterusnya, di situ ada suara angin, ya, atau bunyi angin, tiupan angin yang sangat keras yang memenuhi seluruh rumah. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa tiupan angin keras, suara keras yang kencang itu, yang tidak hanya dengan bunyi keras tetapi juga dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Nah, fenomena-fenomena alam ini seolah-olah hendak merubuhkan semua yang ada di hadapannya. Belum lagi fenomena alam yang lain. Yang terjadi adalah lidah-lidah seperti nyala api. Bapak Ibu Saudara, kata api atau istilah api ini seringkali dikaitkan menurut teks firman Tuhan kitab suci, ini melambangkan sebuah kuasa ilahi. Hadirnya kuasa ilahi di dalam api kita bisa melihat dalam kitab Perjanjian Lama mengenai saat itu kuasa api yang membakar semak duri tetapi tidak hangus. Padahal kalau kita tahu secara wajar api itu mudah menjalar, ya kan? Apalagi dengan daun ranting yang kering. Di satu sisi Bapak Ibu dan Saudara, ada tanda yang jelas melalui tanda-tanda fenomena yang terjadi itu. Nah, tanda yang jelas ini bisa dirasakan oleh indera tubuh kita masing-masing. Makanya ketika fenomena ini terjadi, sebenarnya ada maksud Tuhan di balik itu semua. Nah, ketika kita membaca di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, di sana ada suatu hal yang sangat luar biasa yang terjadi. Karena di sini Tuhan selalu mengkaitkan atau selalu menggunakan kuasa-kuasa alam sebagai perantara kuasanya. Ada suara angin, ada lidah-lidah api, dan tentu saja hal yang menarik adalah mereka yang dihinggapi oleh lidah-lidah api itu bisa berbahasa berbagai macam dari berbagai bangsa. Nah, ada mukjizat yang sangat tepat Bapak Ibu yang terjadi di antara para murid Tuhan Yesus. Nah, tentu saja lambang ini kita dapat melihatnya sebagaimana fenomena yang terjadi dalam mukjizat yang paling besar di sepanjang sejarah. Saudara yang terkasih, hari Pentakosta dalam Perjanjian Baru ini diartikan sebagai turunnya Roh Kudus. Tetapi ada pandangan yang berbeda. Bagaimana tentang Pentakosta yang ada di Perjanjian Lama? Apakah itu sama ataukah berbeda? Tentu saja pertanyaan ini dapat kita jawab hari ini. Api yang turun seperti lidah-lidah api itu tampak sangat jelas Bapak Ibu. Kalau di perayaan Yahudi, hari Pentakosta, itu adalah perayaan-perayaan yang seringkali terjadi di bangsa Israel yang kuno. Makanya ketika kita mengkaitkan
Roh Kudus turun melalui lambang lidah-lidah api ini adalah suatu mukjizat yang baru terjadi. Tentu saja ada pertanyaan lain. Apakah Roh Kudus itu baru muncul setelah proses terjadinya kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus? Saudara yang terkasih Tuhan, Roh Kudus itu kalau kita membaca dalam teks kitab suci, ternyata tidak hanya hadir di Pentakosta ini, tetapi ada Roh Allah, yaitu Roh Kudus sebagai wakil Tuhan. Kalau kita mengerti, yaitu adalah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketika kita membaca kitab Kejadian di bagian yang pertama, Tuhan menjadikan langit dan bumi, ada Roh Allah yang melayang-layang, ya kan, di atas permukaan air. Nah, ini menjawab kita pertanyaan yang apakah Roh Kudus baru pertama kali muncul ini? Nah, tentu saja Bapak Ibu dan Saudara, Roh Kudus itu sudah ada waktu dunia dijadikan, bahkan sebelum dunia dijadikan. Kita dapat melihatnya lagi. Lalu apa peran Roh Kudus bagi kita saat ini? Sebagai murid Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, Roh Kudus ini sebagai penggenapan atas janji Tuhan Yesus. Janji tentang apa? Nah, kalau minggu lalu kita membaca di pasal yang pertama, Tuhan Yesus itu menjanjikan kepada para murid, karena para murid diminta untuk pergi dahulu ke Yerusalem sambil menunggu kuasa yang dari tempat tinggi. Nah, inilah janjinya bahwa ada Roh Kudus yang memperlengkapi mereka. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada waktu itu di Kisah Para Rasul pasal yang pertama, para murid sangat ketakutan, sangat cemas. Tapi ketika melihat Tuhan Yesus naik ke surga dan menjanjikan Roh Kudus, maka murid menanti-nantikannya dengan sangat bersukacita. Dan apa yang terjadi ketika mereka mendapatkan Roh Kudus? Para murid berani untuk menyaksikan, mengabarkan saksi, yaitu Tuhan Yesus telah mati, Tuhan Yesus itu bangkit, dan Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, inilah kuasa mujizat yang terbesar. Apakah Roh Kudus dan bahasa-bahasa roh itu bisa terjadi lagi Bapak Ibu? Tentu saja ini pertanyaan yang sangat membingungkan bagi kita. Kalau kita membaca dalam teks Perjanjian Baru, hanya satu kali hal ini terjadi. Maka dari sini kita dapat mengerti bahwa Roh Kudus ini turun untuk pertama kali sebagai dasar tumbuh kembangnya suatu gereja. Seperti yang saya katakan di awal, simbol api. Api itu dapat menyebar dan menjalar begitu cepat, membakar di sekelilingnya. Demikian juga lah Roh Kudus. Kalau kita kaitkan dengan sejarah, ada fakta yang menarik. Para murid pada saat itu hidup di bawah naungan pemerintahan Romawi. Kita tahu, kita membaca sejarah-sejarah bagaimana pemerintahan Romawi saat itu begitu luar biasa kuatnya. Tetapi hal yang menarik adalah mujizat terbesar terjadi setelah mereka menerima kuasa Roh Kudus. Para murid Tuhan Yesus tetap berani mengabarkan kabar Injil. Sampai pemerintahan Romawi bisa bertekuk lutut di hadapan kekristenan pada saat itu. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Bagaimana Roh Kudus itu bekerja bagi orang yang percaya. Nah, hal yang perlu kita maknai di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah bagaimana kita bisa merenungi dan bagaimana kita bisa merasakan kuasa Roh Kudus itu sungguh-sungguh bekerja atas hidup orang yang percaya. Tentu saja bukan hal yang fenomenal seperti angin yang bertiup keras, bukan juga seperti api yang berkobar-kobar. Tetapi marilah kita merenungi lebih lagi bahwa fenomena Pentakosta yang berupa karunia-karunia itu, karunia roh, itu masih didambakan oleh banyak orang Kristen masa kini. Ingin bisa berbahasa roh, ya, ingin lagi bisa melihat kuasa-kuasa mujizat yang begitu besar. Padahal Bapak Ibu dan Saudara, daripada mencari fenomena Pentakosta, lebih baik
kita menyerahkan hidup pada pribadi Roh Kudus. Ada gerakan yang baru, hidup baru yang dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Nah, berkaitan dengan itu Bapak Ibu dan Saudara, ada suatu penekanan yang harus kita renungkan. Bahwa peristiwa turunnya Roh Kudus ini menjadi landasan kita supaya umat yang percaya, gereja itu dapat terus hidup di dalam kasih Tuhan. Karena kalau tidak ada kuasa Roh Kudus dalam sebuah kehidupan umat yang percaya, kita tidak dapat hidup hingga sampai saat ini. Tapi ada suatu sejarah yang mengatakan bahwa kekristenan masih ada hingga detik ini. Walaupun mengalami banyak penderitaan, banyak penganiayaan, seperti yang tertulis dalam sejarah melalui pemerintahan Kaisar Romawi saat itu. Hingga pada detik ini Bapak Ibu dan Saudara. Maka hari raya Pentakosta ini dapat dikaitkan dengan kehidupan gerakan orang yang percaya. Bukan pertanyaan lagi, sudahkah kita punya Roh Kudus? Bukan pertanyaan lagi, sudahkah gereja bisa berbicara dengan bahasa roh? Bukan lagi seperti itu. Tapi mari kita merenungi kiranya hari Pentakosta ini menjadikan saat-saat bagi kita untuk merenungkan apa yang sudah kita lakukan untuk membuat terjadinya gerakan kuasa Tuhan itu. Karena para murid saat itu telah berani mengabarkan kisah, yaitu kisah Injil. Petrus berkhotbah dengan lantang, mulai dari beberapa orang yang percaya kepada Yesus, menjadi puluhan mengikut Yesus, bahkan menjadi ribuan orang. Nah, inilah bahwa Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, mujizat yang terbesar itu terletak pada hidup kita masing-masing. Karena kita sudah dikaruniai oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hidup kita, dan marilah kita bersama-sama juga melakukan apa yang dilakukan oleh para murid, yaitu dengan berani, dengan bersungguh-sungguh dan taat menyatakan kasih Tuhan, saling mengasihi satu dengan yang lain, karena Tuhan mengasihi kita lebih dulu. Dan kiranya Roh Kudus memampukan kita, Roh Kudus yang sama juga memenuhi hidup kita. Ketika kita percaya pada Yesus, maka ikutilah gerakannya. Niscaya Roh Kudus itu memberikan semangat dan keberanian yang menyala-nyala untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Tuhan memberkati. Amin. Saudaraku yang terkasih, tiba saatnya kita akan bersama-sama memperbarui iman kepercayaan kita. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Saudara diminta untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, karena Tuhan selalu melimpahkan berkat pada kita, mari kita berikan persembahan yang telah kita siapkan dari rumah. Kita memberikan dengan sukacita agar Tuhan juga memberi dengan sukacita. Persembahan ini berdasarkan firman Tuhan diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-13 sampai 14. Yang demikian bunyinya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini.
Sebab daripadamulah segala-galanya, dari tanganmulah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Demikian yang bisa kami bacakan. Dan persembahan ini akan diiringi dengan kidung jemaat dengan nomor 450. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, hidup kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, hidup kehendaknya. Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama berdoa syafaat. Kita menaikkan doa kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia, bahkan untuk pandemi global yang saat ini kita alami, yaitu wabah virus COVID-19. Dan marilah kita berdoa. Ya Allah kami bersyukur atas segala berkat dan anugerah Tuhan. Bahkan hingga pada saat ini kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan kiranya memampukan dalam segala kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami senantiasa membutuhkan tuntunan Tuhan. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk melewati setiap hari-hari kami bersama Engkau. Begitupun juga kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati, menguatkan, dan memberikan damai sejahtera bagi kami. Sehingga virus atau wabah ini segera berlalu dan Tuhan memberkati kami semua dengan kesehatan dan kekuatan. Walaupun di tengah-tengah kehidupan kami ada rasa cemas, ada rasa takut, tapi kami mau percaya bahwa kuasa Tuhan memampukan kami dan menguatkan kami. Terlebih juga ya Tuhan kami berdoa untuk gereja-Mu, khususnya GKJW Jemaat Ngantang di tempat ini, mulai dari Pepantan Pujon sampai dengan Kasembon. Kiranya Tuhan berkati seluruh warga jemaat, baik saat ini yang sedang mengalami pergumulan maupun yang terdampak dari pandemi virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati dengan kecukupan, dengan saluran tangan-tangan yang Tuhan pakai, mereka dapat merasakan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan, kami pun bersama-sama mengucap syukur melalui ungkapan syukur kami yang telah kami haturkan di rumah kami masing-masing. Kiranya persembahan yang telah kami haturkan ini menjadi sarana berkat bagi kerajaan Tuhan
di tengah-tengah dunia ini. Kami bersama-sama juga berdoa ya Bapa untuk segala kehidupan kami selanjutnya. Walau kami tidak tahu akan hari esok, tapi kami mau berpegang teguh di dalam kasih Tuhan dan mengikut Tuhan selamanya. Terima kasih Bapa. Kami akan menutup ibadah kami dan kami akan melanjutkan aktivitas kami di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan serta dan Tuhan memberkati di rumah kami masing-masing, di keluarga kami masing-masing, sehingga kami dapat hidup seturut dengan kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami dan akan kami tutup dengan memuji nama Tuhan. Doa Bapa kami yang akan kami lantunkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama, saya undang bangkit berdiri, kita menutup ibadah kita dengan kita memuji nama Tuhan kembali. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 410, kita pujikan bait yang pertama saja. Tenanglah di hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang Saudara, marilah kita menutup ibadah kita dan saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita mengambil saat teduh mohon berkat dari Tuhan.
Kiranya kasih dan karunia yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan kuasa Roh Kudus memberkati dan memampukan saudara-saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 474. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan Yesus, kami persilakan duduk kembali. Pengumuman pertama, terima kasih kepada Tuhan yang telah memberkati kita dalam ibadah pada saat ini. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Pendeta Rendra yang telah memimpin ibadah ini. Tuhan selalu memberkati. Yang ketiga, terima kasih kepada tim musik, pandu lagu, dan saudara-saudara yang terlibat dalam ibadah ini. Tuhan selalu memberkati. Yang keempat, terima kasih kepada semua warga GKJW Jemaat Ngantang yang telah mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan selalu memberkatinya. Yang kelima, dalam suasana COVID-19, kita diharapkan jaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan selalu, pakai masker karo keluar rumah, dan berdoa agar COVID-19 cepat berlalu dan dalam situasi pada saat ini kembali normal. Tuhan selalu menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Terima kasih.